warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hairani ingin mempresentasikan pertemuan ke-9 dari filsafat pendidikan Islam yang berjudul Pemikiran Filosofis tentang Kurikulum Pendidikan Islam. Pembahasan pertama kali ini yaitu ada pengertian kurikulum pendidikan, lalu landasan pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam, landasan dan prinsip filosofis, tinjauan filosofis kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, kurikulum diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan, sedangkan kurikulum pendidikan, manhaj al-dirasah, kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dikutip oleh Hasan Langgulung. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam. Melalui sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, hal ini proses dari pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna atau insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam yang dikutip oleh Rama Yulis. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum itu prinsip dasar yang masih bersifat umum yang digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan kurikulum. Menurut Nana Sujana, asas kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu asas filosofis, asas sosial, budaya, dan asas psikologis. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum harus bersifat mendalam dan menyeluruh. Ada prinsip kurikulum pendidikan Islam. Menurut Saibani, yaitu terdapat beberapa prinsip kurikulum pendidikan Islam oleh kurikulum manapun. Yang pertama, integrasi yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Setiap yang berkaitan dengan kurikulum, maksud falsafah, tujuan, metode mengajar, cara perlakuan, dan hubungan yang berlaku, lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Kedua, prinsip menyeluruh atau universal. Tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum, kalau tujuannya harus meliputi segala aspek pribadi pelajar, maka kandungannya itu harus meliputi juga segala yang berguna untuk membina pribadi pelajar yang berpadu dan membina kaidah akal jasmaninya. Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, ia memberikan perhatian besar pada perkembangan aspek spiritual dan ilmu syariat. Ia membolehkan aspek spiritual itu melampaui aspek penting yang lain dalam kehidupan. Juga tidak boleh ilmu syariat melampaui ilmu-ilmu seperti seni dan kegiatan yang lain yang tidak harus diadakan untuk individu dan masyarakat. Perkataan dengan bakat, minat, dan kemampuan dan kebutuhan pelajar, begitu juga dengan alam sekitar, fisik dan sosial, di mana pelajar itu hidup berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman sikapnya. Pemeliharaan perbedaan individual di antar pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya juga memelihara perbedaan kelainan antara alam
sekitar dan masyarakat, karena pemeliharaan ini menambahkan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pelajar masyarakat dan menambah fungsi gunanya sebagaimana ia menambahkan keluasannya. Prinsip perkembangan dan perubahan, yaitu Islam menjadi sumber pengambilan falsafah dan prinsip-prinsip dasar kurikulum. Metode mengajar pendidikan Islam mencela keras sifat meniru atau taklid secara membabi buta dan membeku pada kuno yang diwarisi untuk dan mengikut tanpa selidik. Prinsip peraturan dalam antara pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum, begitu juga dengan pertautan antara kandungan kurikulum dan kebutuhan murid, masyarakat, tuntunan zaman, dan tempat di mana murid-murid itu berada. Begitu juga dengan perkembangan yang logis, tidak melupakan kebutuhan, bakat, dan minat murid. Landasan dan prinsip filosofis. Landasan filosofis adalah kurikulum yang didasarkan pada pandangan-pandangan hidup. Apakah pandangan hidup sebagai agama yang dianut dan ideologi sekaligus cita-cita yang harus diwujudkan melalui kurikulum, karena landasan filosofis erat hubungannya dengan ideologi, maka landasan ini menjadi dasar merumuskan tujuan pendidikan suatu negara. Sebagai landasan fundamental, filsafat memegang peran penting dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filsafat dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat dapat menentukan materi dan bahan ajar yang diberikan dengan tujuan yang diinginkan. Filsafat dapat menentukan strategi atau cara penyampaian tujuan. Lalu filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Tinjauan filosofis kurikulum pendidikan Islam, seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, seperti kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Falsafah pendidikan Islam yang telah dikemukakan sebelumnya tidaklah tergolong ke dalam produk manusia, melainkan produk Tuhan yang mulia dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta warisan intelektual para ulama dari masa ke masa. Kurikulum pendidikan haruslah sesuai dengan filsafah manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengenal sang penciptanya. Itulah sebabnya muatan kurikulum harus memfasilitasi manusia untuk mampu mengenal dengan utuh sang penciptanya. Tak heran jika terdapat dengan tauhid atau akidah akhlak di lembaga pendidikan. Selain itu, fitrah manusia haruslah mendapatkan asupan pengetahuan yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Pengetahuannya cukup, itulah sebabnya disebutkan atas bawah prinsip kurikulum pendidikan haruslah universal. Kesimpulannya, kurikulum pendidikan tidak hanya berorientasi dari transfer ilmu pada pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak mulia, spiritualitas, dan keimanan peserta didik. Pendidik Islam memadukan ilmu duniawi dan ukhrawi dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Begitupun kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada filsafat Islam yang mencakup pandangan tentang hakikat manusia, tujuan hidup,
dan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, serta sesama. Ini menekankan pengembangan potensi manusia holistik atau jasmani, akal, dan rohani. Saran dari materi yang saya sampaikan yaitu pemikiran filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam harus menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu, pengetahuan, dan pembentukan akhlak yang mulia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak manusia cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.